Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah penderitaan. Satu kata yang mengajak kita berpikir keras dari Injil hari ini ialah putra manusia harus menderita banyak. Pernyataan ini mungkin aneh bagi banyak orang. Bagaimana putra manusia yang adalah Mesias harus menderita banyak? Itulah pikiran manusiawi kita. Tetapi Yesus mau mengajak kita untuk hidup sesuai dengan tuntutan hidup. Ada kebahagiaan, ada perjuangan, ada penderitaan. Bagaimana kita menghidupinya itu yang penting. Injil hari ini membuka mata kita tentang siapa Yesus sebenarnya. Macam-macam gelar diterima Yesus dari orang kebanyakan. Namun gelar yang tepat adalah yang diungkapkan oleh Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus tahu persis gelar yang dikatakan Petrus itu tepat. Itulah dia sebenarnya. Karena itu, Yesus memberitakan apa yang akan terjadi kepadanya dan pengikut-pengikutnya, yaitu perjuangan dan penderitaan, karena akan banyak yang menolak dia, bahkan berencana membinasakan, karena banyak yang merasa rugi dengan kehadiran Yesus. Orang yang biasa dengan daya tipu akan dirugikan karena kehadiran Kristus adalah Mesias
penunjuk jalan yang benar. Maka untuk itu Yesus perlu berjuang melawan kemunafikan manusia itu. Yesus sudah mengetahui sejauh mana pengenalan murid akan dirinya. Mereka mulai mengenal Yesus, maka Yesus mengajar mereka dan memberitahu apa yang akan mereka alami. Derita akan ada, tetapi bagaimana mengolah derita itu, bukan menangisi derita itu. Saudara-saudari, hidup kita tidak akan lepas dari penderitaan. Hidup kita dipagari oleh banyak derita dan perjuangan. Masalahnya adalah bagaimana kita mengolah penderitaan itu, bukan bagaimana kita lari dari penderitaan itu. Apalagi melemparkan penderitaan itu kepada orang lain. Penderitaan adalah peluang bagi kita untuk berpikir bagaimana kita mencari solusi dari penderitaan itu. Jadi solusi bukan menjadi orang yang mengeluh setiap berhadapan dengan penderitaan. Yakinlah penderitaan tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Karena itu perlu memanajemen penderitaan itu yang sebenarnya. Dan bersama Yesus kita yakin kita akan sanggup mengolah penderitaan itu dan menjadi suatu rahmat yang pantas bagi kita untuk kita syukuri. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.